Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Najah TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah ini merupakan hari pertama di bulan Ramadan. Hari yang sangat membahagiakan sekali. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan keberkahan hari ini dan hari-hari selanjutnya senantiasa kita dapatkan. Alhamdulillah, senantiasa kita muji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan senantiasa lisan kita basahi dengan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita tentang hari-hari pertama bulan Ramadan dalam banyak hadis. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW pernah mengingatkan, "Idza jaa Ramadan," kalau bulan Ramadan telah datang, "Futihat abwabul jannah," pintu-pintu jannah, pintu-pintu surga akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wa ghulliqat abwabun nar," pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wasufidatis syayatin," dan setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian, begitu mulia bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Jika kita tidak mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan, berlalunya Ramadan tanda kecelakaan bagi kita semuanya. Dalam sebuah hadis dikisahkan, di awal malam pertama bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya berdiri di hadapan para sahabat. Kemudian beliau bersabda, "Atakum Ramadan," telah datang kalian bulan Ramadan. "Iftaradallahu alaikum siyamah," Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kalian untuk berpuasa di dalamnya. "Tuftahu fihi abwabul jannah," pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wa tughlaqu fihi abwabul jahim," pintu-pintu neraka jahim ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wa tughallu fihi asyayatin," setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Fihi lailatun khairun min alfi syahrin," sesungguhnya di bulan Ramadan ada satu malam yang sangat istimewa yang lebih baik daripada 1000 bulan. "Man hurima khairuha faqad hurima," barang siapa yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikan di malam tersebut, yaitu malam Lailatul Qadar, faqad hurima, selama-lamanya dia akan diharamkan untuk mendapatkan kebaikan. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang sangat agung, yang penuh dengan amal soleh ini, yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan ini, mari kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja yang menjadi masalah adalah apa? Ramadan datang, virus corona menghadang. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Apakah lisan kita akan terbelenggu dari zikir? Apakah tangan kita terbelenggu dari melaksanakan amal soleh? Karena corona yang selama ini menghadang kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan sebelum bulan Ramadan, dan ternyata sampai bulan Ramadan ini virus Wuhan ataupun virus Cina yang bernama corona ini masih menghantui sebagian besar, bahkan hampir seluruh dunia. Saudara sekalian, tidak terkecuali negeri kita Indonesia. Sebagai seorang muslim, jemaah sekalian, maka apapun kondisi dia, bagaimanapun kondisi dia harus mencari amal yang terbaik untuk beribadah kepada Allah, untuk beramal soleh di waktu dan tempat tersebut. Jemaah sekalian, masing-masing tempat dan masing-masing waktu ada ibadah-ibadah yang memang Allah sediakan di waktu tersebut. Ketika waktu longgar, ada ibadah di mana kita longgar untuk melaksanakannya di waktu-waktu longgar. Ketika masa-masa sempit sebagaimana musim corona ini, ada ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan bagi kita. Maka sungguh sangat mulia dan sangat beruntung mereka yang bisa melaksanakan amal yang sesuai dengan kondisinya. Kenapa demikian jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan, "Afdalul a'mal muqtadul hal." Sesungguhnya amal yang paling utama yang sesuai dengan realitas, yang sesuai dengan tuntutan waktu dan kondisi di sekitarnya. Kondisi kita kondisi corona, kemudian di mana-mana dihantui dengan berbagai macam penyakit, maka kita harus mencari tahu apa amal yang paling baik di saat-saat seperti ini sehingga kita menjadi orang yang sangat beruntung. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sepakat bahwa tujuan utama di antara sekian tujuan disyariatkannya ibadah di bulan Ramadan, baik siamnya, tilawahnya dan lain sebagainya adalah apa? La'allakum tattaqun,
agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mencapai itu ada amal-amal walaupun di tengah musim corona kita bisa melaksanakannya. Yang pertama jemaah sekalian, kita jaga puasa kita. Jangan sampai puasa yang begitu mahal ini kita kotori dengan dosa, kita kotori dengan ucapan-ucapan kotor, atau kita hancurkan dengan maksiat-maksiat yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka, baik itu kesyirikan, kekafiran, kenifakan, atau durhaka kepada orang tua, atau berbuat maksiat yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jaga puasa kita. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih." Barang siapa yang menjaga puasa Ramadannya penuh dengan iman, dia melaksanakannya penuh dengan iman, mengimani bahwa ini adalah wajib, menjaga imannya, wahtisaban, dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan yang lain, tidak mengharapkan pujian manusia, tidak sekedar menginginkan agar badannya kurus, kolesterolnya turun, dan lain sebagainya, tapi betul-betul mencari dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yang kedua, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jaga qiyamul lail, baik itu bernama tarawih maupun tahajud. Ingat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih." Barang siapa yang qiyamul lail, melaksanakan ibadah malam di bulan Ramadan, yaitu salat, baik yang bernama tarawih maupun tahajud, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang lalu. Jamaah sekalian, puasa, tarawih bisa kita laksanakan tanpa harus berkumpul, walaupun dalam kondisi corona seperti ini, saudara sekalian. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, mulazamatul Quran. Kita senantiasa bersama dengan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan Quran. Waktu yang sangat tepat di saat kita hanya di rumah, stay at home, kita nggak kemana-mana, nggak disibukkan untuk berdakwah keluar, tidak disibukkan untuk bekerja di kantor, kita bisa menghabiskan waktu kita bersepi-sepian dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Ingat jamaah sekalian, kalau di hari kiamat, Al-Quran yang kita baca akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pria tampan. Dia akan datang menemui orang-orang yang siangnya, malamnya dihabiskan untuk membaca Al-Quran, lalu dia memberi syafaat. Ternyata jamaah sekalian, bukan sekedar Nabi yang memberikan syafaat, ada amal soleh kita juga bisa memberikan syafaat kepada kita semuanya. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya, mari kita habiskan untuk apa? Berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala, menyepi dengan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, kemudian kita senantiasa bertobat kepada Allah, mengakui dosa-dosa kita, kekurangan kita dalam beribadah, kurangnya maksimal kita dalam melaksanakan kewajiban, kurang khusyuknya hati kita saat sholat, kemudian mata kita kurang meneteskan airnya saat membaca Al-Quran. Kita mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, yang luar biasa lagi adalah apa? Mari kita gunakan bulan Ramadan untuk mentarbiyah keluarga kita, anak-anak kita yang selama ini jauh dari kita disebabkan kesibukan kita untuk mencari maisha, mencari penghidupan, kesibukan kita untuk berdakwah keluar, kesibukan kita mengurus masalah umat. Saatnya bulan Ramadan, saat yang paling tepat untuk bersama dengan anak-anak kita, bersama dengan istri kita, bersama dengan keluarga kita. Jadi jamaah sekalian, corona walaupun menghadang, Ramadan tetap akan terus berbarokah. Ada ibadah i'tikaf, ada ibadah infak, ada ibadah istighfar, yaitu menjelang sahur atau di waktu sahur. Itu semuanya akan meningkatkan kualitas kita walaupun di tengah wabah yang betul-betul luar biasa hari ini. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, jangan lupa doakan negeri Anda agar menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, damai, makmur, sentosa, di bawah naungan syariat Allah Subhanahu wa taala dan di bawah bimbingan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Doakan adik-adik kita, doakan keluarga kita, doakan orang tua kita, doakan guru-guru kita yang telah mengajarkan banyak kebaikan kepada kita semuanya. Semua bentuk kebaikan doakan untuk mereka. Niscaya malaikat yang ada di atas kepala kita akan mengatakan amin walaka mithluk. Amin, semoga Allah mengabulkan dan semoga engkau mendapatkan hal yang sama. Demikian, barakallahu fikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.